Masa pro dan kontra kepemimpinan Anies Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta Selasa siang. Dalam aksi ini, masa pro dan kontra Anies nyaris bentrok. Masa sempat saling ejek dan lempar botol air mineral. Beruntung aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi dapat langsung melerai dan kericuhan pun tak berlanjut. Dalam aksinya, masa kontra menuding Anies Baswedan gagal dalam memimpin DKI Jakarta. Salah satunya adalah program naturalisasi kali yang tidak efektif dan Anies diminta untuk mundur dari jabatannya. Sementara masa pro menilai kinerja Anies sudah bagus dan akan terus mendukung hingga akhir masa jabatannya. Akibat aksi unjuk rasa ini, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Patung Tani menuju Patung Kuda Jakarta Pusat mengalami kemacetan. Selamat datang di Generasi Mecin. Ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini kita berada di Andromeda Restoran Hotel Grand Wish Point Simatupang, Jakarta, yang berada satu gedung dengan Mall Point Square ya, dan dekat dengan stasiun MRT Lebak Bulus Jakarta. Wah, ini kita berada di pinggir kolam dengan nuansa-nuansa Bali-Bali gitu. Nanti kita bakal nyobain promo-promo makanan yang ada di sini dan makanan yang enak-enak dari restoran di Andromeda. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu obrolan kita hari ini berhubungan dengan kejadian di minggu lalu. Ramai sekali ada sebuah kelompok yang mendemo Pak Anies ya, masalah banjir nih. Masalahnya banjir di awal tahun, ada sebuah gerakan yang mendemo Pak Anies, tujuannya sampai mau menurunkan Pak Anies dari kursi gubernur. Menarik nih. Nah, hari ini saya kedatangan koordinator aksi Jakarta Bergerak. Ada Bunda Siska Rumondor. Halo Bunda Siska. Halo. Bunda Siska yang kemana di lapangan berarti minggu lalu ya? Saya orasi. Orasi. Mantap. Dan bersama saya juga sudah ada Bang Emrus selaku pengamat politik. Bang Emrus, sehat Bang? Sehat-sehat. Sehat ya, Selamat Bang, tahun ya? baru buat pemirsa kita semua. Oke. Sebelum saya ke Bang Emrus, saya ke Bunda Siska dulu nih. Sebenarnya tujuan minggu lalu tuh apa? Tujuannya ke permasalahan banjir atau memang mau menurunkan Pak Anies sebenarnya? Oke. Jadi yang kami lakukan pada waktu itu adalah murni dari suara rakyat. Oke. Yang melalui satu movement, satu gerakan Jakarta Bergerak. Jakarta Bergerak. Ya. Jadi yang kami suarakan pada saat itu adalah is not only kasus banjir, tetapi lebih kepada kinerja dari Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang kami sebagai warga Jakarta kan nggak semua selalu suka, setuju, dan seirama dengan apa yang beliau lakukan. Ada juga sebagian besar warga Jakarta yang tidak suka. Nah, kami dalam kelompok itu, kami menunggu apa ya kira-kira program yang diberikan oleh Pak Anies ini yang berguna untuk semua warga Jakarta. Dan kami rasa sampai saat ini belum menemu seperti itu kan. Pak Anies itu selalu bilang keberpihakan. Tetapi yang terjadi adalah di sini berpihak, tetapi justru ada merugikan pihak yang lain. Jadi yang aksi kemarin itu kami ingin bersuara di depan Balai Kota, sebab kami itu sudah sulit sekali untuk berbicara kepada gubernur. Balai Kota itu tertutup dan ditutup untuk warganya. Kalau dulu kita gampang, kalau ada apa-apa bisa langsung berkonsultasi dengan gubernurnya. Kalau sekarang kan susah. Jadi gimana caranya supaya kita didengar? Ya udah, kita datang saja ke depan Balai Kota. Nah, jadi kasus banjir itu adalah akumulasi dari betapa nilai-nilai yang kami rasa sebagai seorang gubernur, Anies Baswedan itu nggak becus ngurus kota Jakarta dan kami sebagai warganya. Jadi karena ketidakbecusan itu kami bilang sampai suarakan, ya Bapak mundur aja jadi gubernur, seperti itu. Nah, itulah yang kami sampaikan di Balai Kota Selasa 14 Juni yang lalu. Oke, jadi tuntutannya apa? Mundur? Apa perbaikan program? Sebenarnya kemana tuntutannya? Ya saat ini pokoknya kita mau bilang kita marah dari akumulasi yang kemarahan itu. Bapak nggak becus, Pak mundur aja. Tapi kalau mundur wakilnya aja belum ada, Bunda. Mau siapa yang jadi gubernur kita? Ya kita juga tahu lah ya. Itu kan perlu proses kan ya. Betul. Yang namanya sebuah pemilihan itu prosesnya kan panjang dan tidak mudah gitu. Terlepas dari nanti seandainya mudah-mudahan Pak Anies mundur, ya tinggal nanti silakan bapak-bapak pejabat bapak ibu yang berada di Dewan yang mengurus bagaimana mengganti atau PLT kah atau apa, ya saya warga saya nggak ngerti ya, karena itu kan areanya udah area politik ya. Saya hanya mewakili sebagai suara rakyat saja, seperti itu. Bang Emrus, kalau nih kita ngomongin jauh aja, kalau memang tuntutan itu dipenuhin,
gubernur dengan posisi wakil yang kosong, yang akan menggantikan siapa kalau misalnya, dan proses impeachment itu gimana sih sebenarnya Bang Emrus? Baik, saya pikir itu suatu hal yang mustahil ya. Iya. Dan Bung Anies tidak akan mundur karena memang dia punya tanggung jawab juga. Iya. Artinya dia harus lihat juga bagaimana kalau dia mundur siapa pemimpin kita. Kan Iya, begitu di oke. DKI Jakarta. Saya tahan sampai situ Ya. karena ada minuman dulu Bang Emrus. Betul. Kita sambil minum dulu, santai-santai. Ini minuman dari Andromeda Restoran. Apa nih Wah. Mbak? Enak sekali nih, menggoda sekali. Avocado steak. Coklat, avocado. Steak. Jadi ada alpukat. Alpukat, coklat. Waduh. Enak nih, Mbak. Iya, ini menu. Oh. Ini menu Andromeda Restoran. Biar kita ngobrolnya nggak terlalu pakai emosi gitu bener. Ya. Waduh, ini ada wafernya. Aduh, bahaya nih. Gawat. Wah, enak Gawat ini. sekali, enak sekali. Enak sekali nih. Di Grand Ruiz. Nanti Luar kita ada biasa. makanannya juga kan ya? Ada. Makanannya juga, Bang Emrus dan juga Bunda Siska. Siap. Terima kasih ya, Mbak. Oke. Gimana tadi boleh dilanjutin lagi, Baik, Bang saya Emrus? pikir Bung Anies saya kira tidak semudah itu mundur, baik dari katakanlah dari aspek politik Ya. maupun dari pribadinya. Ya. Pertama saya mengatakan dia harus selesaikan masa jabatan itu 5 tahun ini Oke. sebagai suatu tanggung jawab yang dia kampanyekan ketika dulu berdebat dengan pasangan lawannya waktu itu. Baru kemudian kalau dikatakan memang ini it's not only banjir gitu ya. Saya pikir kalau bukan hanya karena banjir, kenapa tidak demo sebelum banjir? Kan begitu pertanyaan kritis kita. Iya. Artinya bahwa di sini ada memang kalau demonstrasi itu kan suatu kegiatan dalam sistem politik dikenal dengan input politik. Ya. Input politik dan mereka demo dan meminta mundur Anies itu udah pasti politis. Oke. Nah, kenapa tidak teman-teman Jakarta yang pro terhadap Anies, yang kontra terhadap Anies tidak melakukan demo? Bersama-sama saja kita bekerja membereskan supaya tidak banjir. Oke. Kalau kita hanya demo dan demo terus, saya kira tidak ada output yang kita hasilkan. Kalau bersama-sama pemerintah, Anies dan bersama rakyat yang pro dan kontra dengan Anies bersama-sama membersihkan atau menormalisasi mau apapun namanya, jadi Jakarta itu bisa teratasi. Saya terus terang mengatakan kenapa begini terjadi di Jakarta, karena koordinasi komunikasi antar berbagai pemegang kepentingan tidak berjalan. Ya. Antara pemerintah pusat dengan Pemda tidak jalan. Nah, ini yang harus kita bersamakan. Jadi harus kita kedepankan komunikasi dan koordinasi ini. Misalnya kita katakanlah normalisasi atau katakanlah naturalisasi atau apapun namanya. Kalau andaikan kerjasama antara pemerintah daerah, Oke. yaitu DKI Jakarta, dan pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Kementerian PUPR, mereka berbagi tugas, mana yang menjadi bagian daripada Menteri PUPR, mana bagian daripada pemerintah DKI Jakarta. Ini yang tidak dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Oke. Nah, saya melihat kemarin bukankah seolah-olah berbalas pantun politik Ya. antara Menteri PUPR kita dengan Bung Anies, dan menurut saya perdebatan ini tidak sangat produktif untuk rakyat. Betul. Jadi lebih cenderung itu sebagai suatu pembenaran diri. Seharusnya mereka duduk bersama sebelum banjir itu terjadi. Oke. Ada kepentingan politik di balik demo itu berarti, Bunda? Atau murni memang aspirasi warga? Kemarin kami yang datang itu sebagian besar adalah korban banjir. Oke. Nggak ada. Termasuk Bunda Siska ya, menjadi korban banjir di Ya, daerah. rumah saya itu kan di daerah Rawamangun. Itu saya kena mobil. Mobil saya itu masuk air, jadi masuk bengkel. Iya. Dia sendiri perbaikan. Oke. Nah, tidak ada unsur politik karena ya kami nggak ngerti soal politik. Kalau terlepas pada waktu itu ada yang namanya Dewi Tanjung, itu hanya karena dia itu mempunyai influencer yang cukup besar di medsosnya dia, yang kalau mengeritik orang itu tajam. Kita kan sering lihat gitu kan di YouTube gitu. Saya bilang, karena saya tujuan awal adalah ingin didengar suara saya, gimana caranya? Kayak syarat biasa, saya bukan siapa-siapa gitu. Saya undang dia, bantu kamu nanti sebagai orator, sebagai salah Oke. satu orator di acara kami. Dan itu terbukti cukup viral. Lagu yang saya parodikan kemudian dinyanyikan bersama-sama, dalam waktu 1 jam itu langsung 3.000 orang yang menonton. Hari kedua itu hari berikutnya 1 hari kemudian 40.000 yang menonton. Nah, itu gaung itu yang harus saya naikkan dulu, bahwa Jakarta itu harus bergerak. Terlepas tadi yang Bapak bilang, memang yang namanya impeachment itu kan tidak semudah Ya. membalikan telapak tangan ya Pak ya. Harus ketemu dulu seperti halnya kriminal kah, pelanggaran kah, kelalaian kah, kealpaan kah, yang sifatnya pidana. Baru seseorang itu pasti bisa diproses untuk dia
dijatuhkan. Mau siapapun jabatannya Ya. bisa. Kalau saat ini kan memang semua on proses gitu kan. Semua tuh on proses. Kenapa dulu nggak di demo kebijakannya? Karena kecil kita mau demonya bagaimana? Oke, itu saya tahan di situ dulu, Iya. Bunda Siska. Karena abis ini saya mau bahas poin per poin ketidakpuasan dari teman-teman Jakarta Bergerak soal program-programnya Pak Anies sebagai gubernur dari 2017 sampai awal 2020 ini. Dari janji harusnya sih paling ideal memang menyamakan janji kampanye dengan program yang dilaksanakan. Betul. Kurang lebih seperti itu ya, Bung Emrus ya. Abis ini kita bakal bahas poin per poin ketidakpuasan dari teman-teman Jakarta Bergerak. Jangan kemana-mana sambil kita coba minuman dari Andromeda Betul Restoran dan sekali. kita tunggu makanannya juga. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.